down. Look Jamie. behind. Jamie. Oh, shit. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihen Movie. Gimana kabar kalian? Apa masih suka menghayal menjadi sesosok tokoh di sebuah film? Hati-hati ya, bisa jadi jagoan di film yang kalian tiru membahayakan diri kalian dan orang lain. Karena pada konten kali ini gue akan membahas sebuah film thriller yang berjudul Scream 5. Film ini lanjutan serial Scream 1-4 yang menceritakan seorang anak muda yang terobsesi dengan film thriller kesukaannya sehingga menjadikannya sesosok pembunuh untuk kemudian berharap dijadikan film thriller selanjutnya. Karena ini film baru, gue saranin agar kalian menonton video aslinya terlebih dahulu. Konten ini dibuat untuk kalian yang belum paham walau sudah menonton film aslinya. Juga bagi kalian yang parnoan akan film horor dan pembunuhan, channel ini bisa dijadikan alternatif untuk ditonton. Jangan lupa like, subrek, dan nyalakan notifikasinya agar tak ketinggalan video-video spoiler dari gue selanjutnya. Jadi, mari kita mulai filmnya. Awal film ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Tara. Ketika sedang chattingan dengan temannya yang bernama Amber, terdengar suara telepon. Penelpon tak dikenal tersebut menanya ibunya yang kebetulan sedang di luar kota. Kemudian dia menanyai sebuah film thriller yang berjudul Stab, yang mana awalan film ini selalu menelpon korbannya dan mengajak kuis tanya jawab sebelum dibunuhnya. Lalu, dia mengajak Tara kuis tanya jawab. Would you like to play a game? Tara pun ketakutan, lalu menutup telepon dan mengunci pintunya. Ketika dia curhat kepada Amber, teleponnya berbunyi kembali. Di chattingan, Amber menyuruh angkat teleponnya. Lah, kok bisa tahu? Ternyata, dari tadi dia chatan sama penelpon misterius yang sudah membajak HP Amber. Sontak, Tara langsung mengangkat telepon. Si penelpon mengirimi video Amber yang direkam dari luar jendela olehnya. Dia mengajak bermain soal tanya jawab tentang isi film Step dan akan membunuh Amber jika Tara tak menjawabnya dengan benar. Dia tak begitu maniak dengan film Step sehingga di pertanyaan terakhir dia salah jawab. Mengetahui kawannya akan dibunuh, Tara langsung mengambil pisau dan bermaksud keluar rumah untuk menolong Amber. Tapi tanpa diduga, penelpon yang memakai topeng Ghostface berada di depan pintu rumahnya. Tara yang habis disabet pisau langsung sekuat tenaga menutup pintu dan menguncinya, serta menelpon polisi. Tapi anehnya sistem smart lock rumah Tara terbuka berkali-kali. Tara buru-buru mengunci kembali. Dia yang lagi ketakutan, tiba-tiba telepon di dapur berdering. Si Ghostface meminta Tara menebak apakah sudah ada di dalam. Tiba-tiba perut Tara yang belum makan ditusuknya. Dia mencoba melawan, tapi kakinya dipatahin. Belum selesai penderitaannya, telapak tangannya dibolongin. Di tengah ketakutan dan kesakitannya, dia masih mampu menendang pria misterius itu sampai tersungkur. Tapi, polisi yang kelamaan datang menyebabkan Tara ditusuk berkali-kali. Lalu, film pun baru dimulai. Di kota California, kakak Tara yang bernama Sam sedang nongki bentar di tempat kerjanya bersama pacarnya yang bernama Richie. Sam ditelepon oleh teman Tara yang bernama Wes. Dia memberitahu kejadian semalam yang menimpa adiknya. Mendengar adiknya di rumah sakit, Sam langsung bergegas menuju ke kota tempat adiknya, yaitu Woodsboro. Di sekolahan, Wes, Amber, Liv, dan kakak adik yang bernama Chad dan Mindy sedang membicarakan kejadian yang dialami Tara. Wes ialah anak seorang sheriff yang bernama Judy. Dari kejauhan terlihat mantan Liv yang bernama Finch. Dia belum bisa move on walau Liv sudah berpacaran dengan Chad. Wes kemudian mendapat SMS dari Tara yang sudah siuman. Lalu mereka menjenguknya. Sam dan Richie baru tiba di rumah sakit. Sam menanyakan keadaan adiknya dan berkenalan dengan teman-teman Tara. Tara memberitahu bahwa ibunya belum bisa menjenguknya. Karena takut mengganggu, teman-temannya pun keluar, dan Tara meminta Sam menemaninya. Mereka sudah 5 tahun tak bertemu semenjak Sam memutuskan pergi dari rumah. Sepulang dari rumah sakit, mereka nongki di tempat biliar. Amber menceritakan bahwa ayahnya mereka pergi ketika Sam umur 13, dan Sam kabur dari rumah ketika umur 18.
Di tengah obrolan, tiba-tiba Vince datang meledeki Liv yang dianggapnya bersama anak-anak kecil. Chad langsung mengusirnya. Hampir saja terjadi pertikaian kalau saja pelayan bar tak mengusir mereka. Ketika sedang beser, Vince mendapati mobilnya sedang dibajak oleh seseorang. Begitu didekatinya, dia tak melihat siapapun. Sambil was-was, dia mematikan mobil. Lalu, tiba-tiba, leher Vince dicocol besi tajam oleh sesosok Ghostface sampai modar. Di rumah sakit, Sam terbangun. Dia keluar untuk mencari makanan. Terdengar seseorang menghubungi HP-nya. Ketika diangkat, ternyata itu suara Ghostface yang menyerang adiknya. Mendengar itu, dia menantang untuk menangkapnya. Lalu tiba-tiba, Ghostface muncul dan mencoba membunuhnya. Sam berhasil melawan dan lari meminta bantuan kepada petugas. Tapi saat petugas mendatangi ruangan tadi, tak ada siapapun di sana. Kemudian mereka ditanyai alibi masing-masing oleh Judy. Amber dan Richie saling mencurigai. Sam meminta kepada Judy, seorang petugas, untuk menjaga kamar adiknya. Judy ingin berbicara empat mata kepada Sam. Karena di mata Judy, Sam buruk, dia menyuruhnya untuk angkat kaki dari kota ini. Kemudian, Sam meminta waktu untuk berbicara kepada Tara. Dia menjelaskan ketika umur 13 tahun, Sam tanpa sengaja membaca diari ibunya dan mendapati bahwa ibunya selingkuh kepada lelaki lain dan mengandung Sam. Tapi ibunya mengaku bahwa itu adalah anak ayahnya, sehingga mereka menikah. Setelah membaca itu, dia menghampiri ibunya dan menunjukkan diari itu sambil marah. Tanpa disadari, di belakangnya ayahnya berdiri dan mendengar semuanya. Sejak itu, ayahnya pergi tak kembali lagi. Karena stres, Sam lalu menjadi bandel hingga sering berurusan dengan polisi. Puncaknya, pada umur ke-18 tahun, dia pergi dari rumah. Dia menjadi seperti itu karena telah mengetahui ayah aslinya, yaitu Billy Loomis. Bagi kalian yang belum tahu siapa Billy Loomis, dia adalah pelaku pembunuhan di balik topeng Ghostface di film Scream pertama. Mendengar pengakuan kakaknya, Tara sambil sedih mengusir Sam. Get out. Tara. Sam yang ingin melindungi adiknya dari Ghostface, pergi mengunjungi rumah seseorang. Di sebuah tempat tinggal, ada seorang pria bernama Dewi. Dia selalu menonton acara TV kesukaannya yang dibawakan oleh perempuan bernama Gail. Dia ialah mantan istri Dewi. Ketika sambil ngopai, pintunya diketuk tamu. Ternyata mereka ialah Sam dan Richie. Sam menceritakan semua yang dialaminya. Lalu Dewi mempersilahkan mereka masuk. Dewi menjelaskan, Ghostface ada karena mereka terobsesi oleh sebuah film Step. Untuk bertahan hidup dari Ghostface, ialah jangan pernah percaya kepada pacar. Motif pembunuh terkait dengan masa lalu. Dan pembunuh ialah temannya sendiri. Setelah memberi saran, Dewi menolak membantunya dan mengusir mereka. Kemudian Dewi menghubungi Sydney, yang kini tinggal di kota lain. Siapakah Sydney? Jadi, Dewi, Sydney, dan Gail ialah korban Ghostface yang selamat di film-film Scream sebelumnya. Dewi memberitahu bahwa Ghostface muncul lagi dan menyuruhnya berhati-hati. Don't come here. Setelah itu, dia meng-SMS-in Gail agar berhati-hati juga. Setelah mempertimbangkan kembali, dia akhirnya memutuskan untuk membantu Sam. Mereka kumpul di rumah Chad dan Mindy, yang ternyata mereka ialah keponakan Randy Meek yang tewas oleh Ghostface di film Scream 2. Sam memberitahu juga kepada mereka kalau dia adalah anak Billy Loomis. Amber juga memberitahu kalau Vince, cowok yang mati setelah pipis, ialah anak dari Lacey Messer, yaitu adik dari Stu Messer. Stu Messer ialah kaki tangan Billy Loomis. Jadi, kejadian sekarang ada kaitannya dengan film Scream 1. Mindy menduga bahwa pelaku ingin melakukan requel terhadap film Step yang baru rilis, karena dianggap membosankan oleh penggemar film Step. Jadi, pelaku ingin membunuh mereka semua. Dengan begitu, film Step selanjutnya diangkat dari kisah nyata mereka. Mereka pun panik dan bertanya-tanya siapa pembunuhnya. Mindy menuduh bahwa Sam ialah pembunuhnya. Dia pun kesal dan pergi meninggalkan mereka. Ibu Wes, yang salah satu bagian film Step sebelumnya, akan pergi untuk mengambil pesanan makanan. Di tengah perjalanan, dia menerima telepon ancaman dari Ghostface yang akan membunuh anaknya. Hello, Sheriff Judy. By the time I see you, I'll have gutted your baby boy. Mendengar hal itu, dia langsung memutarkan mobilnya dan balik ke rumah. Dia mencoba menelpon Wes, tapi nggak diangkat. Kemudian, Judy memberitahu semua anggotanya untuk ke rumahnya.
Ketika sampai, dia langsung masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba Ghostface menyerangnya dan menusuk Judy bertubi-tubi sampai tewas. Wes yang baru selesai mandi melihat HP mengetahui ibunya baru saja menelpon. Dia langsung mengecek pintu. Terlihat pintunya sudah terbuka. Wes lalu menutupnya kembali. Tiba-tiba Wes pun tewas. Sam yang baru sampai mengetahui Wes dan ibunya sudah tewas langsung mencoba masuk. Tapi dia dilarang oleh polisi. Dari belakang, Gale mendatangi Sam untuk mewawancarai. Di sana juga sudah ada Dewi. Gale langsung menghampiri dan saling kangen. Dewi melihat Gale membawa kru. Dia pikir karena mengkhawatirkan dirinya. Ternyata Gale datang untuk pekerjaannya. Dia pun kecewa. Dewi juga memberitahu kalau dia sudah pensiun dari sheriff. Di sisi lain, saya melihat sheriff yang menjaga kamar adiknya sedang berada di sana. Karena tak ada satupun yang menjaga, dia segera menuju ke rumah sakit. Dewi pun bersamanya. Di rumah sakit, Tara mendengar sesuatu. Lalu, dia berusaha keras menaiki kursi roda. Tiba-tiba lampu mati. Tara yang ketakutan mengeceknya dan menghampiri meja resepsionis. Dia panik ketika melihat petugas setelah sekarat. Dia melihat telepon lalu mencoba menghubungi petugas rumah sakit. Tapi terdengar suara langkah kaki ke arahnya. Richie yang datang diketok kepalanya pakai gagang telepon sampai puyeng. Tiba-tiba Tara menjatuhkan tiang telepon yang membuat pelaku tersungkur. Dia berusaha kabur, tapi Ghostface sudah di belakangnya sambil menjawab telepon dari Sam. Dia memberi pilihan untuk memilih Tara atau Richie yang akan mati. Tara yang tersungkur berusaha merangkak menyelamatkan diri. Saat Ghostface akan meningkamnya, tiba-tiba Sam dan Dewi muncul. Dewi menembaknya, tapi dia berhasil kabur. Sam membopong Tara menuju lift, disusul Dewi dan Richie. Tiba-tiba, Ghostface muncul kembali menyerang Dewi. Terjadi pertarungan sengit hingga pistol Dewi terpental. Dia berusaha melumpuhkannya dan mengambil pistolnya. Lalu menembakkan ke tubuh Ghostface beberapa kali, lalu kembali menuju lift. Namun, Dewi tetap tinggal untuk memastikan Ghostface sudah mati. Ketika akan menembak kepalanya, mendadak telepon berbunyi. Ghostface tiba-tiba bangkit dan menusuknya sampai tewas. Tak berapa lama, polisi datang. Gale yang melihatnya sangat sedih begitu mengetahui Dewi telah tewas. Terlihat Sydney kembali ke Westboro setelah mendengar kematian Dewi. Dia bertemu kembali dengan Gale. Ketika akan pulang, Sydney menghampiri Sam. Dia ingin membantunya, tapi Sam keras kepala, tak mau dibantu. Setelah mereka pergi, Sydney yang sudah memasang alat pelacak pada mobilnya mengikuti mereka. Di dalam mobil, Tara mencari-cari semprotan asmanya yang hilang. Dia menyuruh Richie ke rumah Amber karena inhaler cadangannya ada di rumahnya. Tapi rupanya di rumah Amber sedang mengadakan pesta untuk mengenang kematian Wes. Dasar muda-mudi. Chad izin keluar kepada Mindy untuk mencari Liv karena tak membalas pesannya. Tak lama, Liv membalas dan mengirimi lokasinya. Tapi ketika diikuti, tiba-tiba kakinya ditusuk Ghostface. Chad berhasil menabok mukanya dan kabur dengan susah payah. Dia berusaha mematikan GPS-nya. Karena jarinya jempol semua, dia kesulitan. Lalu membuang HP-nya dan kabur. Tapi dari belakang Ghostface menghampirinya dan menusuknya. Chad pun terkapar. Richie, Sam, dan Tara yang baru sampai langsung menanyakan inhaler kepada Amber. Amber pun mengakhiri pestanya dan menyuruh mereka semua pulang. Richie menanyakan stok es teh manis kepada Mindy. Dia menunjukkan ada di ruang bawah tanah. No, but you were right to ask. Liv yang baru datang mengagetkan Mindy. Lalu dia menanyakan Chad karena tadi izin mencarinya. Liv juga nggak melihat Chad, lalu dia cabut. Di lain tempat, Sydney yang khawatir melihat GPS Sam yang berhenti di sebuah rumah, lalu menelpon Sam. Sydney menyuruh pergi, karena di posisi Sam sekarang ialah rumah Stu Macer, yaitu tempat Billy Loomis dan Stu Macer membunuh teman-temannya. Si pelaku sengaja memilih tempat yang sama. Rumah siapakah ini sekarang? Mindy yang sedang menonton film Step 1
tak menyadari di belakangnya telah berada Ghostface. Lalu Sam yang mendengar kegaduhan menghampiri ruang TV. Terlihat Ghostface akan menusuk Mindy. Lalu Sam melemparkan lampu meja ke kepalanya. Ghostface pun melarikan diri. Sam berusaha menutup luka Mindy, tapi Mindy keburu pingsan. Di belakangnya, Amber baru masuk teriak menyangka Sam yang melakukannya. Kemudian, Richie yang baru datang menjatuhkan botol teh manis. Sam menanyakan dari mana saja, karena bisa jadi salah satu dari mereka ialah Ghostface. Tak lama, Liv datang dengan tangan yang berdarah-darah. Dia menjelaskan kalau itu darah Chad, dan Liv berusaha menolongnya. Ketika mereka saling tuduh, tiba-tiba I know. Liv ditembak Amber. Mereka semua lari berhamburan. Richie dan Sam melarikan diri ke ruang bawah tanah. Karena Tara masih di atas, dia ingin keluar dan mengancam Richie. Richie khawatir bisa jadi Tara juga pembunuhnya, karena dia yang menyuruh mereka mengambil inhaler ke rumah Amber. Sam pun gak peduli, lalu keluar. Di depan, Sidney dan Gail yang baru sampai menyiapkan pistol dan masuk. Amber keluar, pura-pura terluka dan teriak minta tolong. Tapi karena pengalamannya, Sidney dan Gail tak tertipu. Amber langsung menembak dan mengenai Gail. Di tengah kesakitannya, Gail menyuruh masuk dan membalaskan dendam untuk Dewi. Di atas, Sam menemukan adiknya yang sedang diikat. Ketika akan membukanya, dia terpikirkan ucapan Richie. Di ruangan lain, Sidney ditelepon Ghostface. Mendengar suara pelaku jelek, dia mematikan telepon lalu menembak pintu. Never answer the... I'm bored. Ketika dibuka, ternyata ada Richie yang sedang ngumpat. Dia terkena tembakan. Tiba-tiba, Sidney diserang Ghostface dan mereka terjatuh dari balkon. Mereka saling menggapai pistol, tapi Sam datang dan merebutnya lebih dulu. Richie mendekati Sam, tiba-tiba ternyata pelakunya ada dua orang, yaitu Amber dan Richie. Dia juga menunjukkan inhaler milik Tara yang disokatnya. Mereka membawa Sidney, Gail, dan Sam ke dapur, serta akan menjadikan Sam pelaku pembunuhan atas semua ini, karena mereka sangat tidak puas dengan film Step terakhir dan memutuskan untuk membuat requel mereka sendiri. Lalu Richie menyuruh Amber membawakan Tara ke dapur. Namun, Tara sudah melarikan diri. Tak lama terdengar telepon memanggil. Ketika akan balik ke dapur, Tara menggebuk Amber sampai terkapar. Melihat Richie lengah, Sam menyerang dan menggigit lengannya lalu kabur. Di lain sisi, Amber balik melawan dan membuat Tara keplanting. Amber yang balik ke dapur diserang oleh Sidney dan mereka mengeroyoknya. Karena ngomong jorok, Amber ditampol oleh Gail. Lalu, mereka semua berdua berhasil dikalahkan Amber. Karena belum puas, Amber mencekik Gail. Tapi Gail menendangnya sampai mental ke kompor, sehingga apinya menyala. Sidney memberikan pistol, lalu Gail menembaknya sampai tubuh Amber mengenai api dan terbakar. Sementara itu, Richie akan memasuki sebuah pintu. Sam menyerang Richie dari samping hingga mereka semua terjatuh dari tangga. Ketika terdesak, Sam melihat sebilah pisau di balik hordeng. Richie yang sudah merasa menang mengoceh. Lalu, Sam membalikan keadaan. Dia menghujamkan pisau ke pipi Richie sampai bolong. Lalu menikamnya berulang-ulang dan nyelepetin pisau ke lehernya hingga tewas. Sam lalu mengambil pistol di tangan Gail dan menembak kepala Richie dengan sisa peluru untuk memastikan dia sudah tewas. Tiba-tiba, Amber berlari keluar mengacungkan pisau. Dari samping, Tara langsung menembak kepala dan membunuhnya. Kemudian, saya menghampiri Tara lalu berpelukan. Petugas yang telah tiba membawa Mindy yang terluka. Ternyata, Chad terlihat masih hidup. Sam berterima kasih kepada Sidney dan Gail yang sudah membantu. Gail pun berencana akan menulis naskah kejadian ini untuk film Step selanjutnya. Kemudian, saya menaiki mobil ambulan dan menemani Tara. Lalu, film pun berakhir. Film ini masih ada hubungannya dengan Scream 1. Bagi kalian yang bingung atas nama-nama pemain lain yang disebutkan, baiknya nonton juga Scream 1. Atau jika ingin dibuatin spoilernya, tulis aja di kolom komentar. Yoweslah, sampai di sini dulu gua pamit. Terima kasih bagi kalian yang sudah menontonnya. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya.
See you later and bye-bye.